Oke. Dengan gaya rambut baru, saya hari ini mengucapkan selamat datang teman-teman di live XO Talk. Ya, backsoundnya kemudian kita kecilin dulu ya, oke? Nah, saya kasih template dulu. Shazam! Mantap, oke? Here we go. Ya, 80s kid is here. Ronaldo Joshua, what's up? Kasih judul dulu. Obstacles, bring it on. Shazam. Okay, and then yup, oke, sudah ready semua. Cek one, oke. Teman-teman, apa kabarnya? Semuanya, ya muka saya ini biru terpantul sama template. Ya, what is up? Apa kabar teman-teman semua? All good? Ya, maafkan ya, saya ini pakai gaya rambut baru karena ceritanya tuh kayak lagi balik-balik ke tahun 70-an. Enggak sih, 80-an. Enggak. Ya, jadi ini namanya rambut new normal, teman-teman, oke? Ya, masih pada join. Kita sambil denger lagu dulu ya. Oke, semua yang baru masuk absen dulu. Yang baru masuk absen dulu, teman-teman. Here we go. Explicit enggak ya? Ini background soundtrack terpilih ya, tidak eksplisit tapi melainkan rohani ya, teman-teman. Kita kasih buffer buat pada masuk. Ini kenapa jadi kayak konser K-pop ya? Oke, yang dari sekolah-sekolah, yang dari kampus, komsel, absen semua, langsung aja. Absen semua. Nice, oke. Kita masih dengerin lagu dulu aja. Ya, sampai bentar lagi kita akan officially mulai, teman-teman. Absen alumni bisa nggak? Bisa. Absen aja alumni, absen. Ya, langsung aja. Oke. Ya, finally. Mantap. Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Take 1, take 2. Kita tes suara dulu. Suara saya aman atau enggak? Kalau aman silakan komen di bawah ya. Jadi kita tes dulu aja. Ya, terus teman-teman juga kalau misalnya kalian tahu nih, wah, aku punya temen nih belum masuk, kalian bisa langsung invite mereka. Ya, kalian bisa langsung ajak mereka untuk ikut ke live ini ya. Ini karena template-nya biru, saya kalau deket ya, muka saya langsung jadi biru gini nih. Ceritanya sinematik gimana gitu. Oke. Ya, finally teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi ke topik XO Talk yang seru banget ya. Kalau kalian bisa lihat di template-nya juga udah ada XO Talk, bring it on. Ya, obstacles, bring it on ya. Nah, kira-kira kalau kalian dengar kata obstacles, kalian itu mau mendefinisikannya itu sebagai apa? Ya, dan pastinya hari ini kita punya narasumber, pembicara, kakak yang sangat luar biasa dari EXO Community. Ya, dan teman-teman semua, sekali lagi saya mau merimain, kalian bisa mempersiapkan semua catatan-catatan kalian, ataupun kalian bisa mempersiapkan pertanyaan demi pertanyaan yang kalian nanti bisa tanyakan langsung, dan kalian nanti bisa langsung taruh di kolom pertanyaan, oke? Sounds good ya? Sekolah berdasarkan firman Tuhan adalah pelita bagi
Memang dahsyat nih ya. Oke ya, saya lihat ini banyak banget nih alumni-alumni ya. Dan teman-teman, pastinya thank you so much buat kalian semua yang udah sejauh ini bersama Exotalk ya. Bersama program-program EXO, nggak cuma Exotalk tapi juga ada EXOLab dan teman-temannya yang lain. Dan pastinya teman-teman, program itu semua dibuat untuk something ya, nggak cuman asal-asal kita nge-live aja, tapi benar-benar kita ingin membagikan sesuatu, khususnya value-value yang dahsyat yang ada di kalangan anak-anak muda. Nah, oke. Saya turunin dulu ya. Oke, ya jadi sangat sayang banget kalau yang denger cuman kalian doang. Jadi make surein aja teman-teman di nextnya kalian bisa langsung ajakin teman-teman yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jatuh. Hampir jatuh. Oke ya, jadi kalian bisa langsung ajakin dan sebarkan berita baik ini karena EXO itu akan bukan muncul, tapi EXO itu akan melakukan banyak hal yang sangat luar biasa, super duper luar biasa, oke? Ya, so tanpa berlama-lama lagi, ya bentar. Oh ini lagi pada absen sekolahan ya. Sekolah kami tercinta berdasarkan Pancasila adalah permata bunda. Pancasila dari mana ya? Dari hati kayaknya Pancasilanya. Oke, nah teman-teman, hari ini merupakan hal yang sangat luar biasa juga ya, karena kita punya narasumber ya, dan saya akan coba untuk langsung ajak beliau ya. Shazam, go live with and let's talk. Mari kita berbincang-bincang, mari kita berngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Here we go. Halo Pester. Halo, Kaldo. Halo. Wah, Pastor Fred ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan teman-teman semua. Ya, tepuk tangan di rumah aja masing-masing. Tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual pribadi. Pastor Fred, apa kabar? Baik, luar biasa. Mantap Pastor Fred. Mantap. Ya, ini teman-teman lagi pada absen ya. Mereka lagi pada ini, Pastor, lagi pada membanggakan sekolah mereka masing-masing. Ya, ada yang bilang Pelita, sekolah Pelita berdasarkan firman Tuhan. Iya. Ada yang bilang sekolah Permata Bunda berdasarkan Pancasila. Yang benar yang mana saya kurang tahu, Pastor ya. Cuman kita masuk dukung-dukung aja ya, kita dukung-dukung aja. Iya, semuanya benar lah, semuanya benar. Semuanya benar, betul ya. Bagus. Berarti kalau SMA Negeri 2 itu berdasarkan apa tuh? Berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sih. Mantap. Oke, Pastor Fred udah ada di tengah-tengah kita, dan pastinya teman-teman semua, sekali lagi saya ingin mengencourage teman-teman, kalau kalian yang mau nanya, caranya masih tetap sama, masih tetap sederhana. Kalian tinggal isi pertanyaan kalian di kolom question, dan pastinya kalian bisa langsung siapkan catatan buat nyatet-nyatet, dan kalian bisa langsung siapin banyak hal buat belajar langsung bersama dengan Pastor Fred di tengah-tengah kita. Oke. Ngomong-ngomong, Pastor Fred bajunya keren banget, Pastor. Iya, XO. Widih, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pastor. Mantap. Ya, Pastor Fred banyak keren ya. Ya, teman-teman, nanti EXO buka PO-nya, beli ya. Kasih. Promosi, Pastor. Kita promosi dulu. Promosi. Waduh. Bagus nih bajunya. Adem ya, Pastor? Adem? Iya, mantap. masih prototype sih. Masih prototype, oke. Nggak apa-apa, Iya. Pastor. Ya. Mantap, pokoknya mantap banget ya. Ya, desainnya juga keren banget ya, EXO ya. Wah. Iya, benar. Itu udah sebuah teaser tuh bahwa EXO nanti akan keluarin rahasia lah. Oke. Nah, Pastor Fred, saya mau nanya nih, Pastor Fred, gimana nih, Pastor? Udah persiapan new normal gimana nih, Pastor? Sama aja atau tas apa gitu? Ya, sama aja kayaknya ya. Cuma lebih bersih aja ya harusnya ya. Lebih bersih. Ya, Yap. disiplinnya jangan dihilangin. Betul. Setuju, Pastor. Kalau dari segi jalanan di BSD gitu, Pastor, ada perbedaannya nggak new normal sama nggak new normal gitu, Pastor? Kalau di BSD masih nggak ada perbedaannya, Kaldo. Nggak ada ya, Pastor? Begitu keluar dari BSD udah banyak perbedaannya. Oke, Pastor. Ya, cuman Jakarta juga tetap sama ya. Saya salut karena Jakarta itu konsisten, Pastor. Ya, nggak new normal, sebelum pandemik macet, pas pandemik tetap macet, new normal tetap macet juga. Jadi memang. konsisten sih, saya menjunjung Konsisten, hebat. banget.
Gokil sih ya teman-teman. Mungkin yang kalian yang ada di Jakarta ya kalian boleh komen ya pendapat kalian tentang Jakarta dan new normal. Oke, tapi lebih dari itu, hari ini Pastor Fred kita akan bawain, kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang namanya obstacle, Pastor. Wow, ya. Ya, jadi kalau teman-teman tahu obstacle ini, I think dihadapi sama semua orang ya, Pastor ya. Maksudnya tidak ada Yes. orang yang tidak menghadapi obstacle ya. Dan Pastor Berry ada join juga. Halo Pastor Berry. Semuanya. Wah, halo Pastor Berry dan teman-teman ya. Dan balik lagi, lanjut lagi kita ke masalah obstacle. Ya, saya mau tanya nih sama Pastor Fred nih ya. Menurut Pastor Fred, obstacle itu apa sih? Apakah itu sebuah hal yang baik atau hal yang buruk, Pastor? Nah, tergantung. Tergantung. Buat beberapa orang mungkin itu hal yang baik, tapi buat beberapa orang mungkin hal yang buruk ya. Ya, tergantung orangnya lihatnya dari sudut pandang yang mana. Kalau buat saya, obstacles itu hal yang baik. Gitu. Hal yang baik, oke, Pastor. Yes. Wow, jadi dari sebenarnya obstacle itu tergantung dari orang lihat ke sudut pandang yang mana ya, Pastor? Iya. Bisa jadi karena baik. obstacles itu kan halangan ya, rintangan gitu. Jadi sebenarnya semua hal pasti ada halangan sama rintangannya gitu. Wah, agree. Setuju. Bener banget, Pastor. Nah, kebanyakan orang nih nganggapnya tuh obstacles itu salah ya. Maksudnya hal yang buruk ya, bukan hal yang baik ya. Tapi Pastor Fred bilang bahwa obstacle itu adalah hal yang baik. Wow, kenapa bisa gitu, Pastor? Kenapa bisa begitu, Pastor? Kenapa Pastor Fred itu hal yang baik? Buat orang yang berpikir maju ke depan, obstacles itu sebenarnya awal yang baik. Biasanya setelah obstacles selalu ada berkat gitu. Wow. Nah, jadi orang yang takut hadapin obstacles, sebenarnya mereka lagi menjauhkan diri dari berkat Tuhan. Gitu sih. Bungkus. Thank you Pastor Fred. Ya, jadi wow, teman-teman belajar ya semua ya. Ya, ini kita baru awal-awal nih teman-teman ya. Dan kalau misalnya gini, Pastor, misalnya ada orang gitu yang mungkin menganggap obstacle itu buruk atau kalah terhadap obstacles itu sendiri atau halangan atau rintangan itu sendiri, biasanya menurut Pastor Fred karena kenapa, Pastor? Karena yang pertama mereka tuh nggak ada pengharapan. Kenapa nggak ada pengharapan, Kaldo? Kalau saya bilang biasa orang-orang yang lihat obstacle itu jadi buruk karena mereka nggak tahu, nggak punya pengertian tentang misalnya blessing yang Tuhan mau kasih gitu. Wow. Ya, contoh misalnya nih ya, kita mau hidup sehat atau mungkin ada beberapa orang saya mau shape-nya bagus gitu, misalnya six pack gitu ya kalau yang cowok atau gimana. Tapi obstacle-nya pasti ada, makannya harus dijaga, terus olahraganya untuk buat itu konsisten. Nah, buat beberapa orang obstacle-nya itu lebih besar daripada berkat yang akan dia dapat atau hasilnya yang akan mereka lihat gitu. Yes. Jadi mereka lihat obstacle-nya itu lebih besar gitu. Nah, jadi tergantung nih gitu. Kalau kita nggak lihat benefitnya dari blessing atau hal yang kita bayar dari obstacles itu, kita nggak akan ya nggak bisa maju lah gitu. Jadi sebenarnya berkat Tuhan itu selalu ada obstacles-nya gitu. Wow. Selalu ada obstacles-nya, Pastor. Wow, interesting. Iya, pasti. Interesting. Jadi first thing first, kenapa orang banyak kalah sama obstacle? Karena mereka nggak lihat ada blessing-nya dan mereka nggak lihat ada pengharapan di balik obstacles tersebut atau halangan tersebut, Pastor. Betul. Yes, betul. Ada lagi nggak, Pastor? Kenapa orang bisa kalah gitu sama obstacles? Bisa kalah karena biasanya mereka berpikir bahwa mereka lakuin itu untuk diri mereka sendiri gitu. Wow. Nah, contoh kalau di Alkitab ada yang namanya Yakub. Yes. Nah, Yakub itu kerja di bawah Laban itu 14 tahun. Dan dia kerja 7 tahun pertama itu untuk dapat orang yang dia cintai lah gitu. Nah, jadi detik kita nggak kehilangan passion mengasihi atau mencintai, kita nggak akan bisa lihat obstacles itu jadi batu loncatan. Tapi kita justru lihat itu malah jadi hasil akhir dan membuat kita selesai sampai di situ. Yakub itu ditulis di Alkitab 7 tahun dia kerja sama Laban itu kayak seolah cuma 7 hari gitu. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Agree, Pastor. Wow. Jadi ini benar-benar menarik banget. Jadi benar-benar yang berikutnya kenapa banyak orang kalah sama obstacles karena mereka lakuin itu ya for themselves gitu ya, Pastor. Yes. Dan saya langsung mau tanya nih sama Pastor Fred ya.
yaitu bagaimana sih Pastor untuk caranya untuk kita terus maju nih di tengah obstacles atau di tengah halangan yang kita alami. Ya, kalau buat obstacles supaya Ya, tetap maju, ya hadapin yang pertama. Tapi yang kedua, untuk hadapin obstacles kita butuh yang namanya hikmat. Dan hikmat itu cuma bisa kita dapat ketika kita benar-benar nantiin Tuhan gitu. Saya masih ingat banget di buku King Pastor Barry tulis begini bahwa banyak orang berpikir atau berpendapat berdoa baca firman itu sama dengan tidak melakukan apa-apa. wow, Sebenarnya berdoa dan baca firman itu sedang menyuntikkan sesuatu yang baru ke dalam ya, pikiran kita dan membuat kita punya kekuatan lagi gitu. Dan wow, ketika kita doa, Tuhan itu juga bekerja gitu. Nah, wow, jadi sebenarnya kita ini di dalam Tuhan menghadapi obstacles itu kita harus kerja keras, Kaldo. Tapi wow, kerja kerasnya bukan cuma tanda petik melakukan semua hal-hal yang natural. Contoh kayak hal natural kayak orang mau sukses dia harus kerja yang rajin, terus kerja hmm, keras, terus kerja smart, itu semua yang natural. Tapi ada hmm, lagi yang kedua. Ini obstacles bisa dilawan lewat bukan cuma hal yang pertama natural tapi hal spiritual. Apa itu wow, spiritual? Doa, karena kita sebenarnya adalah manusia spiritual dan yes, yang bisa membuat kita hidup atau punya sesuatu yang baru atau engine yang baru ketika kita ketemu sama Tuhan lagi. Di situ yes, Tuhan akan kasih lihat potensi kita, terus tiba-tiba iman muncul. Iman itu nggak bisa dijelasin, tapi iman itu selalu membawa pengharapan dan membuat kita lihat ke depan dengan excited gitu. wow, Iya. wow, amazing Pastor, amazing. Jadi Yes. banyak orang nggak realize ya Pastor bahwa Nggak sebenarnya realize. ada yang natural, ada juga yang spiritual. Dan Yes. kita harus kerja keras di dalam dua hal tersebut ya Pastor. Iya, betul. Wow, wow. Dan tadi Pastor Fred bahas tentang untuk kita menghadapi obstacles kita harus minta hikmat, Pastor. Ya, Iya. mungkin ini banyak teman-teman juga yang mau nanya, Pastor. Dari mana kita bisa dapetin hikmat itu, Pastor? Hikmat itu ada banyak buku dan saya to be honest kalau baca Agree. buku semua it's a lot dan nyita waktu banyak. Tapi Wow, saya ada cara yang kedua yes, dan Pastor. ini selalu saya pakai Hmm. yaitu bergaul dengan orang-orang yang di atas gitu. Jadi Wow, saya punya orang-orang yang bisa melengkapi saya dalam hal-hal untuk kerja keras gitu, natural kayak mau lebih lagi. Tapi juga ada orang-orang yang bisa melengkapi saya dalam hal spiritual gitu. yes, Jadi setiap kali saya connect atau bertanya atau have conversation dengan mereka, mereka tuh yep. selalu kasih jawaban yang beyond my understanding gitu dan membuat saya akhirnya belajar lagi. Even kalau Wow, saya belum ngerti, itu saya simpan untuk jadi bekal dan saya yakin one day pasti kepake gitu. wow, Iya. wow, wow. This is amazing, Pastor. Ini jadi Yes. menarik ya, Pastor. Ini seru banget. Eh, pada Ya. saat kita ada obstacles, kita butuh Nah, hikmat. Dan ya, berarti penting banget ya, Master. Maksudnya orang-orang yang Tuhan kirim itu untuk menambah hikmat betul. dan membantu kita lewatin obstacle Yes. tersebut. Gimana Iya, menurut? Sangat penting, Master. sangat penting, penting banget. Jadi I see. sebenarnya dalam setiap musim atau apapun transisi dalam hidup kita, Tuhan tuh kirimin orang-orang untuk kita tuh dibangun dan Hmm. terus maju gitu. Jadi Yep. Tuhan tuh sedang membuat kita nggak berhenti sebenarnya. Nah, Wah, jadi wow. tergantung kita lihatnya dari sudut pandang yang mana. Kalau buat orang-orang yang apa ya baru bergaul udah cepat tersinggung, biasanya mereka dapat hikmatnya ya nggak bisa ya ada dapat hikmat tapi nggak banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya obstacles itu cuma bisa kita kalahin ketika Hmm. kita punya kesetiaan dan juga dengan Tuhan sama godly people yang benar-benar kita pegang erat gitu. Wow. Ya, Wow. Agree, Pastor Fred. Nah, Pastor Fred, sering kali nih ya, Pastor, banyak anak muda itu ya, yang mau nyerah sama obstacles yang mereka hadapin. ya, Banyak, misalnya di pekerjaan atau di ya, keluarga, ya kan banyak obstacles-nya, Pastor, banyak halangannya. ya, Nah, banyak ya. dari mereka yang mau nyerah. Apa sih Hmm. pesan dari Pastor Fred gitu buat mereka gitu, Pastor? Jangan menyerah sih, karena ketika kamu menyerah, kamu udah nentuin hasil akhirmu ya di situ. Tapi ketika kamu terus menabur atau kamu terus
berharap, kamu nggak berhenti terus melakukan dan setia, kamu konsisten, nanti Tuhan yang kasih pertumbuhan. Nah, saya suka banget Pastor Barry pernah bagiin sesuatu. Beliau bilang begini, kita ini seperti batang air di tangannya Tuhan. Yes. Gitu. Wow. Jadi kita ini adalah orang-orang biasa yang sebenarnya dipakai Tuhan untuk jadi batang air yang menyalurkan semua air atau apapun kebaikan Tuhan yang Tuhan mau buat orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita sendiri kalah, kita nggak dapat berkat kan, Kaldo? Kalau kita nggak dapat berkat yang dari Tuhan, kita belum naik ke next level. Bagaimana kita bisa memberkati orang, kita juga naik ke next level dan kita bawa mereka ke level kita. Itu sangat sulit. Gitu. Wow. Wow. Gokil. Thank you, Pastor Fred. It's amazing. Nah, itu keadaan nomor 1, Pastor. Nah, sekarang ada juga keadaan, Pastor. Anak muda yang lari, maksudnya ini, ketika mereka hadapin tantangan, mereka lari. Dan mereka mau main di zona nyamannya. Gimana pesan atau pandangan Pastor Fred terhadap hal tersebut? Biasanya orang yang selalu lari karena mereka udah kalah perang. Nah, biasanya orang kalah perang karena mungkin kurang semangat atau mereka merasa sendiri gitu ya. Dan kalau saya ngomong jujur, begitu kita connect dengan godly people dan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam sekitar kita, circle kita tuh nggak akan ngerasa sendiri gitu. Beda lah kalau kita mau olahraga sendiri sama ada 2-3 orang bareng-bareng kita, itu pasti rasanya beda banget. Dan tiba-tiba kalau sendiri misalnya, belum olahraga aja udah mikir-mikir, aduh mau nggak ya. Tapi kalau kita rame-rame semuanya bilang ayo olahraga, pasti nyampe gitu, pasti selesai olahraganya gitu. Kalau sendiri mungkin belum tentu selesai gitu. Nah, jadi sama obstacles itu memang harus dilewatin, tapi dengan siapa kita lewatin obstacles itu juga penting gitu. Wow, dengan siapa kita lewatin obstacle tersebut itu juga penting. Wow, thank you Pastor Fred. Ini seru banget, ini benar-benar seru banget karena obstacles itu banyak dihadapi ya Pastor sama semua orang lah. Semua orang tuh ngadepin obstacle. Tapi hari ini kita benar-benar belajar, number 1 jangan berhenti karena Tuhan sedang membuat kita seperti batang air, dan number 2 kalau ngadepin obstacles jangan lari dan jangan sendiri ya Pastor ya. Dan ada lagi case berikutnya Pastor Fred. Ya. Nah, di case berikutnya ini banyak orang juga yang berpikir bahwa oh, nih aku obstacles nih karena orang lain gitu. Oh, oke. Yang berpikir seperti itu, Pastor. Jadi kayak oh, ini tantangan nih gara-gara gua nih ketemu dia. Jadi pointing finger terus ke banyak orang. Nah, mana pendapat Pastor Fred tentang hal tersebut? Selama kita pointing finger, keadaan kan nggak berubah. Ya. Sebenarnya kalau keadaan nggak berubah, Tuhan mau kita yang berubah gitu. Jadi kita orang untuk berubah kayak gimana pun, it's useless dan kita buang waktu. Kalau saya daripada buang waktu, mendingan ya berubah gitu. Dengan cara berubah ya berubah gampang. Ya lakuin perubahan. Bingung cara lakuin perubahannya, ya coba aja tanya 2-3 orang di sekitar teman-teman yang sering hidup bareng misalnya, yang tahu siapa Anda. Ya, I know sih, the truth, it's hurt gitu. Sometimes mereka ngomong sesuatu dan kayaknya, enggak, gua nggak begitu. Tapi sebenarnya, ya itu kamu gitu. Kalau kata Paulus bilang, 2-3 orang saksi, itu sah gitu ya. Jadi mereka ngomong kebenaran tentang kamu, ya itu sah. Kalau 1 orang yang ngomong, mungkin ya agak kurang. Tapi kalau 2-3 orang, ya memang itu kenyataan yang harus kita ubah gitu. Nah, tapi di dalam Tuhan, kita bisa ubah bersama-sama gitu. Wow, agree Pastor. Agree. Jadi memang balik lagi diri kita sendiri ya, Pastor. Betul. Dan Tuhan mau ubah kita dulu, bukan keadaan kita. Gitu. Wow, it's amazing. Thank you so much, Pastor Fred. Thank you so much. Ya, it's amazing. Dan Pastor, ini udah banyak pertanyaan yang masuk ya dari teman-teman. Ya, dan masih seputar obstacles ya. Ini seru banget. Dan Nah, ada yang bertanya gini, Pastor. Over positif menghadapi obstacle itu baik atau enggak? Over positif. Over positif. Iya. Bagus dong. Bagus ya. Iya. Agree. Over positif, tapi kalau nggak disertai Tuhan, ya nggak jadi apa-apa. Wow. Over positif itu bagus, tapi ya itu kan cuma attitude yang baik gitu. Tapi kalau kamu
nggak taruh pengharapanmu juga bareng bersama Tuhan, ya one day sama manusia siapapun ya pasti akan mengecewakan gitu. Nah, saya mau ngomong jujur, obstacles itu bisa lewat kegagalan, bisa lewat waktu menunggu yang lama. Ketika kamu lakuin sesuatu mungkin kayaknya nggak ada hasil, terus kamu berbuat kebaikan buat orang tapi kayak belum terlihat. Nah, itu obstacles yang akan kita hadapin sebelum blessing Tuhan datang gitu. Nah, gimana caranya kita tetap stay? Ya, kamu harus tahu bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa terlalu over positif setiap hari, ya. Karena kita kan hidup hari ini mungkin lagi up gitu ya, besok tiba-tiba nggak ada sama sekali. Terus bahkan mungkin drain gitu atau habis gitu bensinnya. Nah, caranya ya sumbernya ya adalah Tuhan. Saya ingat banget ada ayat yang bilang I will guide you to the best pathway of your life gitu. Jadi ketika kita doa dan kita baca firman, kita berjumpa sama Tuhan, Tuhan itu akan nuntun kita ke apa ya? The best pathway. Itu apa ya? Pathway kayak jalan hidup atau takdir hidup yang paling terbaik, yang sebenarnya kita sendiri secara manusia kalau kita mau ke sana itu susah kalau nyaris mustahil gitu. Tapi kalau bersama Tuhan itu jadi sesuatu gitu. I see. Wow. Iya. Wow. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Ya, sama-sama. You're welcome. Lalu, Pastor, ada yang bertanya lagi, Pastor. Ini menarik banget. Nah, ketika mereka menghadapi obstacles, Pastor, mereka udah tanya Tuhan, mereka udah tanya people sekeliling mereka, tapi belum ada jawaban yang tepat untuk mereka bisa maju, Pastor. What should they do, Pastor? Belum ada jawaban yang tepat. Begini, jawaban itu akan kita dapat ketika Tuhan buka pengertian. Dan saya ngomong jujur, jawaban itu nggak bisa seperti yang kita mau. Wow. Gitu ya. Kalau saya ngomong jujur, jawaban itu relatif. Agree. Jangan-jangan kita nggak lihat jawabannya, sebenarnya Tuhan udah kasih gitu. Nah, kalau kita belum lihat jawabannya, ya sekali lagi jangan berhenti sih. Karena obstacles itu ada buat kita untuk mempersiapkan kita jadi sesuatu gitu. Untuk Tuhan berkati kita itu gampang. Tapi untuk membuat kita siap dan bisa nampung berkat Tuhan itu yang susah. Nah, mungkin jawaban yang belum ada itu atau kamu belum ketemu jawaban, mungkin Tuhan mau mempersiapkan kamu untuk sesuatu. Jadi jangan berhenti gitu. Ada orang-orang tertentu yang berhenti bahkan udah nggak mau lakuin lagi. Dan sebenarnya sayang gitu. Padahal semakin lama kamu menanti, berarti semakin worth it. Berkat Tuhan yang mau Tuhan kasih dan sangat besar banget gitu. Jadi kita nggak mungkin mancing ikan gede cuma pakai cacing sebiji gitu, secuil. Ya, ikan gede harus pakai umpan yang gede. Nah, teman-teman, kalau kita menabur obstacles-nya nggak habis-habis, berarti blessing Tuhan buat kita itu nggak habis-habis dan itu besar banget gitu. Nah, setiap kali kita lewatin obstacles, pasti akan ada blessing Tuhan yang besar di balik obstacles. Karena berkat Tuhan selalu berdampingan sama penderitaan. Penderitaan itu apa sih? Lewatin obstacles gitu. Nah, jadi penderitaan yang Tuhan kasih itu sebenarnya kalau Alkitab bilang nggak ngelebihin kekuatan kita. Agree, Pastor. Iya. Agree. Wow. Ini amazing banget. Thank you, Pastor Fred. This is amazing. This is amazing. Ya. Jangan berhenti karena itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Wow. Dan moving on, Pastor, ya. Ada lagi kondisi seperti ini, Pastor Fred, ya. Pertanyaan dan kondisi seperti Oke. Ya, jadi begini, Pastor. Menurut saya, obstacles yang saya hadapi itu adalah salah satunya trauma terhadap masa lalu. Ya. Harus saya lakukan. Nah, ada pertanyaan seperti itu, Pastor Fred. Oh, jadi mungkin dia mau maju tapi halangannya trauma gitu, Pastor, sama masa lalu. What should they do, Pastor? Trauma itu kebentuk karena pengalaman-pengalaman yang buruk, betul ya? Saya juga pernah trauma nih. Wow. Saya sedikit cerita aja. Saya dulu takut anjing. Ya. Saya digigit anjing 3 kali. Dan itu buat saya takut. Jadi setiap kali ketemu anjing, saya langsung shaking, saya mau lari, Kaldo. Dan setiap kali saya lari, yang aneh, yang lari bukan saya doang, teman-teman saya juga lari. Tapi selalu saya yang digigit. Itu aneh. Nah, suatu hari, saya friends,
di rumah Pastor Berry hari itu, dan Pastor pelihara anjing. Yap. Ya, saya masih takut anjing gitu. Yap. Tapi hari itu in a nice way, Pastor perkenalin dengan cara yang berbeda. Gitu. Yap. Gimana dengan cara yang berbedanya? Saya digigit anjing ini selama ini sama anjing yang gede-gede. Ya, yang nggak gede banget sih, ya anjing kampung semuanya. Tapi ya lumayan gitu ya, dan kelihatan galak gitu, dari auranya galak gitu ya. Jadi waktu saya ke sana, Pastor kasih bayi anjing. Kalau masih baby kan lucu ya. Nah, betul, jadi betul, Pastor. beliau suruh saya pegang. Akhirnya saya gendong, tangan saya masih shaking, tapi lama-lama saya lihat, iya lucu ya. Akhirnya saya mulai nggak takut sama anjing yang kecil, tapi sama anjing yang gede masih takut. Lama-lama hari ini nggak takut gitu. Nah, jadi sebenarnya trauma itu cuma karena kamu melihat sisi yang buruk dari hal-hal yang udah lalu gitu. Nah, kita harus temuin hal-hal yang baik. Gimana cara temuin hal-hal yang baik? Kalau misalnya nih, aku nggak bisa, aku gaul sama orang yang bisa. Lama-lama ya pasti ketularan dong bisanya. Gitu. Agree, nah, dengan orang-orang yang bisa backup kamu untuk bawa kamu naik, itu penting gitu. Nah, naik itu dalam arti apa sih? Kamu dulu nggak bisa, jadi bisa. Kamu nggak mampu, sekarang jadi mampu. Kamu nggak kepikiran sampai situ, hari ini kepikiran gitu. Selalu ada hal yang baru yang dikasih. Gitu. Wow. Yes. Wow. Amazing. Karena kita selalu lihat sisi yang buruk. Betul. Ya, selalu gitu. Makanya kita bilang, obstacles itu, maksudnya trauma masa lalu menjadi salah satu obstacles yang dihadapi. Oke, nah, Pastor Fred, ini mantap banget, ini mantap. Ya, lanjut lagi Pastor Fred, Yes. Semakin dan semakin hangat. Ya. Wow, thank you teman-teman yang udah pada nanya. Ya, sekali lagi teman-teman mau tanya bisa lanjutin di kolom question ya. Jadi kalau di komen takutnya ketimpa teman-teman. Ya, takutnya ketimpa, tapi kalau di question pasti kebaca. Nah, Pastor Fred, oke. Nah, ada yang bertanya gini, Pastor. Obstacle sama ketakutan yang kita hadapi itu sama apa enggak, Pastor? Menurut Pastor Fred? Obstacles terbesar ya kadang ketakutan memang. Ya, obstacles itu bukan berarti obstacles itu buat saya itu kayak perlawanan, rintangan ya, halangan. Sometimes obstacles-nya bisa orang-orang terdekat karena mereka nggak lihat seperti yang kamu lihat. Sometimes itu bisa juga ketakutanmu sendiri. Jadi kalau kamu takut itu sebenarnya kamu sedang menghadapi hal-hal yang belum tentu terjadi. Gitu. Tapi kamu udah mikir yang aneh-aneh. Nah, caranya gimana? Ya hadapin aja. Nah, setiap kali saya takut, Pastor selalu bilang begini dulu ya. Saya ingat banget beliau bilang begini, umur kamu berapa? Hari itu saya masih umur berapa ya? 20 atau 21. Terus saya bilang, saya takut. Takut apa? Takut salah. Beliau bilang begini, kamu baru umur 21, kamu takut salah. Nanti kalau umur 30, jadi apa? Justru di umur 20 sampai seterusnya itu masa-masa kamu gagal. Masa-masa ketika kamu gagal, kamu masih punya kekuatan untuk bangkit. Gitu. Tapi kalau salahnya di umur 30, bisa bayangin nggak kalau mau jadi apa tuh? Gitu. Nah, jadi di umur 20 adalah umur masa belajar. Kalau belajar salah is normal gitu. Nah, justru semua orang-orang hebat atau champion itu keluar karena mereka gagal berkali-kali. Wow. This is amazing. Yes. Thank you, Pastor Fred. Champion itu keluar karena mereka gagal berkali-kali. Nah, kan teman-teman belajar sesuatu kan? Oke. Thank you, Pastor Fred. Oke, moving on lagi. Moving on to the next question. Oke, Pastor, aku punya obstacles. Ini agak panjang, Pastor. Pastor, aku punya obstacles. Yaitu adalah keluargaku sendiri. Ya, setiap kali aku pelayanan, menurutku mereka menjadi obstacles karena aku selalu dilarang. Aku harus memiliki respon seperti apa, Pastor? I see. Ini berarti obstacle dalam pelayanan, Pastor. Jadi dilarang sama keluarganya sendiri. Responnya harus bagaimana, Pastor? Ya, kalau saya mau ngomong jujur, obstacles di dalam pelayanan, sometimes memang kadang kita berpikir orang lain. Tapi sebenarnya saya ngomong jujur, sebelum kita pointing finger ke orang, sebenarnya kita harus bertanya juga sama diri kita sendiri. I see. Udah belum kamu memberi yang terbaik? Di mana kamu ada sekarang? Nah,
tadi saya ngomong tentang batang air di tangan Tuhan. Saya mau ngomong Yes. jujur, Tuhan taruh kita jadi batang air untuk mengairi banyak orang. Dan saya mau Yep. ngomong jujur, kita bisa mengairi orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ini misalnya jadi anak di rumah, udah belum jadi berkat, Hmm. gitu. Wow. Kenapa ada obstacles? Karena ada hal-hal yang belum difulfill atau Agree. dipenuhi. Contoh, saya ambil contoh simpel. Di rumah saya, eh, musim hujan udah lewat, sekarang udah musim panas. Cuma dulu, gara-gara musim hujan, ada kelihatan satu titik di plafon. eh, saya pikir, ini mah nggak apa-apa ya, cuma satu titik. Ternyata hujan terus-terusan, lama-lama jadi besar, ngerembes Wow. kemana. Begitu dicari tahu, ternyata kumpulan dari hal-hal yang kecil, bocor netes dikit-dikit itu, jadi Wow. gede, sampai Wow. akhirnya plafonnya jadi hitam. Nah, Wow. obstacles itu kadang terjadi bukan karena orang lain, tapi sebenarnya kita yang buat obstacle sendiri. Kita I yang salah atau cari gara-gara. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita nggak fulfill dengan baik. Nah, teman-teman, Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Oke, di Wow. rumah udah jadi berkat belum? Wow. Untuk jadi berkat, kita harus siap untuk dipakai Tuhan. Kalau yang namanya dipakai, kita butuh kerelaan. Wow. Kerelaan itu Agree. muncul ketika, apa sih kerela? Aku mau lakukan sesuatu, aku mau memberi, aku mau membantu. Yaitu, itu rela gitu. Nah, jadi Yes. obstacles itu akan selalu kalah sama orang-orang yang rela. Nah, tapi Wow. kalau obstacles nggak pergi-pergi, berarti kamu belum ngapa-ngapain. Itu sih. Iya. Wow. Nah, jadi untuk jadi berkat, Wow. kalau kita jadi berkat di rumah, saya mau ngomong jujur, pertempuran kita itu bukan pertempuran yang biasa gitu. Tapi Yep. karena kita orang spesial, pertempuran kita adalah bertempur untuk mengasihi, bertempur Wow. untuk mengampuni, bertempur Wow. untuk memberi kemurahan, bertempur Wow. untuk berkorban. Nah, jadi sebelum kita memberi, mengampuni, berkorban dan segala macam, rintangan terbesarnya di mana? Pikiran Yep. kita sendiri, Kaldo. Agree. Gitu. Sometimes ada asumsi, ada ketakutan, tapi kan itu Yes. cuma di pikiran kita. Belum Yes. kejadian, cuma udah buat kita nggak mau ngelakuin. Betul, Gitu. Pastor. Merasa nggak dikasih, jadi kita nggak mengasihi orang. Padahal orang itu mengasihi kita, tapi dengan bahasa mungkin hari itu dia marah-marah. Tapi marah-marahnya itu sebenarnya ngomong begini, kamu jangan lakuin itu, karena itu buruk dan nggak bagus buat masa depan kamu. Wow. Gitu. Wow. Kalau orang marah-marah, jangan langsung dicap, oh berarti menentang nih, obstacles di rumah. No, salah. Mungkin kamu kebanyakan di luar, tapi jarang di rumah, bisa juga. Agree. Namanya anak muda kan keluar banyak, terus jadi lupa di rumah gitu. Betul, Pastor. Setuju, Pastor. Ya kan, tinggal di rumah sama papa mama, tapi rasa ngekos gitu kan bisa juga, Kaldo. Setuju, Pastor. Akhirnya jadi ada obstacles gitu. Setuju. Pelayanan jadi ke bawah ya ujung-ujungnya, Pastor. Iya, makanya. Agree. Wow, thank you so much, Pastor Fred. Ya, highlight nih teman-teman, obstacle akan kalah sama orang yang rela. This is 100%. Yes. Nah, next Pastor Fred. Oke, ada yang tanya, Yeah. ini interesting, Pastor. Ada yang tanya gini, Pastor, menurut saya obstacles itu ada di diri saya karena saya ini adalah orang yang keras. Gitu. Yeah. Itu I do, gitu, Pastor. Oh, jadi menurutnya dia orang yang keras dan itu obstacles-nya, Pastor. What should he do? Kalau keras sama diri sendiri untuk berubah itu bagus. Tapi kalau kerasnya nggak mau dengerin orang, ya itu bahaya. Gitu. Kalau saya mau ngomong jujur, semua orang keras. Nggak ada nggak keras. Karena kalau nggak keras, kita nggak bisa fight dong. Betul. Gitu. Kita nggak bisa survive sampai sekarang. Tapi kerasnya dalam hal apa nih? Kalau untuk dengerin, makanya saya bilang ada orang-orang godly people yang membangun, yang support kamu, kunci mati orang-orang itu. Kamu harus tahu ketika mereka ngomong apapun, itu untuk kepentinganmu. Gitu. Dan kamu harus punya trust level yang berkata, detik mereka ngomong, itu untuk kebaikan saya. Gitu. Nah, kalau sama orang-orang kayak gitu, jangan kerasin hati. Jangan nggak mau denger, harus langsung lakuin. Wow. Gitu. Sometimes ketika kita taat, kita ngelakuin tanpa kita ngerti gitu ya. Tapi begitu kita lakuin, tiba-tiba hikmat Tuhan turun. Dan tiba-tiba kita ngerti maksud orang itu. Gitu. Dan saya mau ngomong jujur, nggak ada orang maksudnya jahat lah. Gitu. Tapi tergantung bagaimana kita lihatnya. Agree, Pastor.
Wow, thank you Pastor. Wah, ini Kak Budi. Iya betul, keras nggak selalu jelek. Mantap Kak Budi. Ya. Ya. Kalau Kak Budi mau tanya, langsung tanya aja. Oke, thank you Pastor Fred. Thank you Pastor Fred. Thank you so much. Yes, Nah, yes. ada lagi Pastor. Wah, ini thank you teman-teman Ya, yang nanya. Ini powerful banget. Nah, oke. Oke, nah, Pastor Fred, aku yes. memiliki obstacle di dalam pelayanan, yaitu pekerjaanku. Ah, What's any tips gitu, any tips? Mungkin any tips? iya dia mau pelayanan, cuman dia ada obstacles pekerjaannya gitu, Pastor. Ada tips atau enggak? Mungkin maksudnya gitu ya. Oke. Oh, gitu. Yap, Eh, buat saya pelayanan itu nggak harus selalu ya fleksibel sih ya. Ini tergantung keadaan orang masing-masing ya. agree. Jadi nggak bisa disamain. Tapi kalau saya mau ngomong jujur, dimanapun kita bisa melayani dan semua yang kita lakuin itu buat Tuhan. Gitu. Agree. Nah jadi sometimes buat orang-orang tertentu, ketika kamu produktif di marketplace, Tuhan pakai itu jadi pelayanan kamu. Kalau di Wow, Alkitab ada yang namanya Yusuf. Yusuf ya, itu kerja, tapi pekerjaannya itu jadi blessing buat banyak orang dan jadi pelayanan juga malah. Karena agree. apa? Karena Yap, dia kerja dengan yang terbaik untuk bosnya. Dulu betul. dia kerja di Potifar, jadi yang terbaik. Dan sampai ada ayat yang bilang begini, Potifar diberkati dan dia mikir dan dia ngerti bahwa dia diberkati karena Yusuf disertai Tuhan. Gitu. Wow, yes, Ada orang-orang tertentu yang mungkin secara eksistensi kamu berkurang di gereja. Tapi I, jangan tertuduh, teman-teman. I Eh, see, eksistensi berkurang bukan berarti kamu nggak bisa memberi yang terbaik lagi. Tapi switch mindset-nya gitu. I see. Mungkin availability kamu berkurang, tapi kamu bisa produktif sambil mikirin apa yang bisa aku lakuin di gereja dan apa yang bisa aku bantu walaupun kecil-kecil. Gitu. Nah, Wow, jadi di kerjaan, detik kamu lakuin yang terbaik dan extra mile, itu pun pelayanan buat Tuhan. Gitu. wow. Ya. Setuju, Pastor. Wow, agree. Any Thank tips? you, Kalau Pastor. tipsnya berarti bagi waktu. Bagi Ya kan? waktu, oke. Iya. Bagi waktu. Wow, nice. Thank you, Pastor Fred. Thank you so much. Yes. Moving on lagi, obstacles and obstacles. Oke, tak cari dulu. Nah, ini menarik, Pastor. Pastor, apakah ada saran untuk menang atas obstacles dalam mengampuni? Wih, Mengampuni. jadi dia mau mengampuni, ceritanya punya obstacles gitu, Pastor. Apakah ada saran? Nah, Oke, mantap. kalau mengampuni eh, lebih ke arah ketika kamu mengampuni, kamu tuh diperbesar kapasitasnya. Dan Wah, ketika kamu mengampuni, kamu tuh sebenarnya sedang mengeluarkan apa ya, hal-hal yang buruk. yes, Nah, saya yes, ngomong jujur, hati kita ini tempat penampungan semuanya. Ya, hal yes. yang baik dan yang buruk. Kalau Agree. kamu tampung semua yang buruk, Hmm. jangan kaget kalau one day yang keluar juga yang buruk. Saya Iya, kasih kesaksian sedikit. Dulu saya benci banget sama beberapa anggota keluarga saya, keluarga besar lah ya. Nah, iya, jadi ketika saya benci mereka, saya nggak mau ngobrol gitu ya. Terus kita tahu lah setiap Chinese tradition kan setiap tahun, setahun 2 kali atau 3 kali kita ngumpul bareng di rumah keluarga besar dan setiap kali ngumpul saya hindarin orang-orang itu. I Tapi see. saya ngomong jujur, semakin saya hindari mereka, ya mereka lebih tua, pasti jauh banget tuanya gitu. Dan karena saudara-saudara papa saya dulu. Nah, setiap kali saya benci mereka, saya mikir sampai kalau mikir tuh kayak darah tinggi sendiri gitu. Terus kayak mau marah-marah sendiri gitu. Lihat apa Hmm. yang mereka ingat lagi apa yang pernah mereka buat keluarga, buat saya sendiri, buat saudara-saudara saya jadi sebel. Tapi setiap kali saya sebel, saya lihat saya makin mirip sama mereka. Gitu. Wow, Mereka ngerokok, lama-lama saya juga belajar ngerokok. wow, Gitu ya. Saya benci mereka habisin uang karena main judi misalnya. Tapi wow, lama-lama saya kepepet tanpa sadar saya juga main judi. wow. Gitu. Agree. Karena hal itu saya nggak ngerti nih kenapa untuk survive tiba-tiba saya pakai semua cara supaya tetap bisa ada gitu. Nggak dapat uang Agree. jajan dari orang tua karena financial problem waktu itu. Tiba-tiba saya pakai cara puter-puter otak gimana akhirnya ujung-ujungnya saya main judi juga gitu. Dan Agree. ketika saya kenal Tuhan, bertobat, saya baru ngeh, wah ternyata ketika saya simpan pahit, sebenarnya Wow, kita itu sedang minum racun. Apa racunnya?
kita sedang nyimpen jalan atau tanda petik jalan atau pilihan hidup mereka. One day masuk ke kita. Wow. Karena orang yang pahit, yang keluar pahit. Saya dulu nggak ngerti apa sih maksudnya yang pahit keluar pahit. Hari ini saya ngerti gitu. Jadi daripada kamu nyimpan semua yang jahat, semua yang pahit, coba deh ingat semua yang baik. Daud bilang, ajar aku menghitung hari-hari, aku nggak akan pernah lupa kebaikanmu. Daud itu mengingat kebaikan Tuhan. Sometimes kita itu mengingat apa yang seharusnya nggak diingat. Kita melupakan apa yang seharusnya nggak kita lupain. Yang baik kita lupain. Yang jahat kita ingat semua. Kan Agree, momen-momen yang harusnya kita bisa pakai untuk hal-hal yang indah bersama orang-orang yang terbaik malah kebuang. Akhirnya kita sendiri, kita nutup diri, terus luka, kan jadi konyol sendiri gitu. Wow. Nah, jadi kalau kamu mau tahu obstacle terbesar sebenarnya, kamu harus bisa pintar-pintar apa yang masuk di hati kamu. Wow. Gitu. Jadi benar-benar hati kita ini sumber kehidupan, memang benar. Tuhan desain hati kita untuk nampung banyak hal. Agree. Wow, thank you so much, Pastor Fred. Thank you so much. Tuhan mendesain hati kita untuk menampung banyak hal, and I believe itu semua yang baik. Wow, thank you, Pastor Fred. Ya, teman-teman, this is another perspective, kita benar-benar belajar. Dan ada pertanyaan nih, Pastor. Ini kayak dari teman-teman sekolah, ya. Obstacles yang aku hadapi adalah minder terhadap diriku sendiri. Bagaimana untuk aku bisa tetap menjangkau jiwa? Oke. Begitu Pastor pertanyaannya. Obstacle yang dia hadapi, dia minder sama diri dia. Bagaimana dia mau bisa menjangkau jiwa? Wow, interesting. Kalau kamu mau jangkau jiwa, saya mau ngomong jujur, minder itu sebenarnya sombong yang nggak kelihatan. Saya juga orang yang minder sebenarnya. Nah, jadi minder itu sebenarnya kamu takut ditolak, akhirnya kamu nggak mau ngelakuin. Ya kan? Nah, saya juga begitu. Jadi kalau ada tugas kelompok, maju presentasi, kamu aja. Kamu merasa kamu tuh nggak bisa di awal. Gitu. Sebelum orang lain tolak gue, udah mendingan gue nggak usah cari gara-gara gitu. Nah, saya mau jujur, orang yang minder sebenarnya orang yang paling sombong. Mereka nggak mau terlihat jelek atau buruk gitu. Nah, saya mau ngomong jujur, kamu harus taruh di mindset kamu, Tuhan mau pakai semua orang, termasuk kamu. Amen. Yes. Gimana caranya Tuhan pakai kamu? Jadi apa adanya aja. Wow. Biar mereka lihat progres kamu. Hari ini mungkin kamu di titik 0. Tapi dalam anugerah Tuhan dan karena kamu nggak berhenti, kamu akan naik. Misalnya tiba-tiba jadi ke titik 3, ke 5, ke 10, ke 8, misalnya ke 10. Wow. Itu butuh dimulai. Dan harus ada step awal. Gitu. Wow. Wah, Rami, Kaldo, ada Harun Vivi ya, ada Marjong, halo. Pastor. Inca dari Minnesota ya. Terus ada Fendi, ada KJ dari Surabaya, halo. Ada TBK, Sisil Pastry, siapa tuh? Ya, semuanya. Nice to meet you guys. Wow. Ya. Thank you, Pastor Fred. Minder, yes. Kita takut ditolak. Jangan minder, Tuhan pakai. Thank you, Pastor Fred. Oke. Yes. Ini pertanyaan dari international people nih, Mas. Asik. Dari Kak Roberto. Wah. Oh, oke. Halo, Obed. Benar nggak, Pastor, obstacles itu nggak akan pernah habis dan selalu ada yang baru sejalan dengan kedewasaan kita di dalam Tuhan? Betul. Wow. Jadi, kalau teman-teman nggak mau ada obstacles, ya nanti tunggu kita di surga, kita nggak ada obstacles lagi ya. Benar. Ya, jadi pasti selalu ada yang baru lagi gitu. Namanya hidup pasti ada obstacles. Rintangan sebelum ada blessing itu pasti ada. Cuma setiap kali kita achieve blessing tertentu dan kita lewatin obstacles tertentu, kita akan merasa puas dan bersyukur karena Tuhan bisa bawa saya sampai ke titik ini gitu. Ya, itunya jangan sampai hilang gitu. Gokil. Thank you, Pastor Fred. Ya. Wow. Thank you, Pastor Fred. Next question lagi. Wow. Pastor Fred, berasa nggak sih kita udah hampir sejam ya? Iya. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Kayaknya nanti Exotalk di YouTube apa asik ya? Bisa. Amin.
Oke, lanjut lagi, Pastor. Oke. Ya, Oh, ini pertanyaan lagi. Obstacles apa selalu dari kita? Atau mungkin juga dari orang yang di sekitar kita juga mempengaruhi? Gitu pertanyaannya, Pastor. dua-duanya. Dua-duanya Dua-duanya. pasti ada. Ya. Amazing. Ya, tapi ketika kamu jalan sama Tuhan, Tuhan Ya, akan guide. Tuhan kan kasih kita Roh Kudus ya. Ada betul. ayat bilang Roh Tuhan itu Tuhan kasih kita Roh Kudus, bukan roh ketakutan, bukan roh Ya, intimidasi, tapi roh ya. yang penuh dengan damai sejahtera, pengharapan, dan sukacita. Nah, jadi Oke. teman-teman, kalau teman-teman dipenuhi oleh Roh Kudus, teman-teman ambil keputusan apapun, make sure tanda pertama dari Roh Kudus adalah hatimu damai. Wow. Obstacles kayak gimana pun, minta damai sejahtera Tuhan. Terus yang kedua, minta Tuhan ketenangan dan Wow. pikiran yang bisa apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya waktu saya baca itu well balanced mind. Apa tuh ya? Jadi kamu ngerti salah yang mana yang benar, mau kemana gitu. Di titik itu Ya. kamu bisa jalan dan ambil keputusan seperti yang Tuhan mau. Gitu. Aldo. Wow. Ya. Wow. Thank you, Pastor Fred. Thank you so much. Thank you Ya. so much. Ya. I think one more Ya. question, Pastor. One more question. Oke. Ya. Ya. Thank you teman-teman yang udah nanya. Gokil. Pertanyaannya banyak banget. Thank you so much. Ya. Yes. Saya cari. Thank you semua. Thank you. Ini teman-teman luar biasa. Oke, nah ini pertanyaan menarik juga, Pastor. Semuanya pertanyaan menarik. Ya, oke. Yes. Ada yang bertanya, Pastor. Oke. Obstacle yang saya hadapi ya itu berhubungan dengan rasa sakit. Wah, bagaimana caranya untuk menang? Oke, obstacle yang saya hadapi berhubungan dengan rasa sakit. Bagaimana caranya untuk menang? Ya, rasa sakit sih. Iya. Yes, Pastor. Oke. Sakit. Kalau ngomong rasa sakit, sebenarnya gini. Pertama kali, semuanya pasti sakit lah ya. Semua pernah disakiti lah ya. Tapi Betul, saya mau ngomong jujur, saya selalu pegang ayat yang Pastor Berry selalu ajarin. Beliau sering berkata begini, oleh karena dianya itu Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Teman-teman tahu nggak sih artinya apa? Berarti artinya Tuhan ambil inisiatif. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita lakuin. Untuk mengasihi kita, nggak peduli perbuatan kita. Gitu. Nah, ketika kita mau menang rasa sakit, sebenarnya kenapa sih, aduh Pastor, saya terus yang disakiti? Saya mau ngomong jujur, sebenarnya bukan cuma kamu doang yang disakiti. Semua orang yang ngalamin rasa sakit. Tapi berbeda-beda tingkat kesakitannya. Nah, kalau kamu mau naik level, kamu harus masuk ke level di mana kamu punya inisiatif terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memberi. Dan kalau inisiatif udah keluar, kamu menutup banyak celah. Apa tuh celahnya? Celah untuk kamu disakiti lagi. Sebelum orang itu mau nyakitin kamu, kamu udah puji dia, kamu udah memberi, kamu udah blessing dia, kamu udah jadi yang terbaik buat dia. Orang itu mau menyakiti kamu lagi gak? Enggak dong. Gitu. Nah, Tuhan Yesus udah kasih kita seperti itu. Dia kasih kita contoh dan example mengasihi terlebih dahulu. Dan itu inisiatif dari surga yang sampai hari ini kita nikmati loh. Cuma gara-gara satu keputusan itu. Mau nggak sih kita ambil keputusan dan inisiatif seperti itu? Gitu. Wow, agree. Tuhan punya inisiatif. Tuhan ambil inisiatif. Wow, Pastor Fred, that's amazing. Yes. That's amazing. Thank you, Pastor Fred. Thank you so much ya. Gokil banget. Bener-bener gokil banget ya. Yes. So, thank you Pastor Fred buat semua jawaban, sharingnya yang bener-bener ubah mindset kita. Dan teman-teman, sekali lagi dari apa yang kalian udah catat, ya, saya juga udah catat ya. Shazam, mari sama-sama kita lakukan. Ya, karena nggak cukup didengar dan dicatat teman-teman ya, tapi prakteknya itu yang dahsyat. Prakteknya itu yang dahsyat. Wow, thank you so much Pastor Fred, thank you so much. Dan Pastor, sebelum kita kelar live-nya, saya mau tanya apakah Pastor ada rekomendasi buku? Rekomendasi buku? Buku Bishop Dark lah. Apapun, Pastor, apapun. Menang atas dakwaan. Menang atas dakwaan. Menang atas... Oh, saya lagi nggak buku. Ya. Nggak apa-apa, Pastor. Nggak apa-apa, it's okay. Menang atas dakwaan Loyalty Series. Oke.
Ya, teman-teman semua, buat yang belum baca, saya belum baca yang itu, Pastor. Jadi saya nggak baca. Oke, menang atas dakwaan. Ya. Oke, siap, 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 siap. Jadi buat teman-teman yang belum baca, banyak banget buku loyalty series dan juga judul-judul yang luar biasa yang lainnya, di mana teman-teman bisa temuin di Exo Store. Ya, dan teman-teman semua pastinya besok juga kita akan ada Overcomer Church online service, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, ya, dan last but not least, ya, Pastor Fred, ada pesan terakhir buat teman-teman XO semua yang udah live. Ini bentar lagi kita di countdown Instagram, cuman biar lebih keren kita yang ending duluan, Pastor. Biar lebih keren. Biar lebih keren. Oke. Ya. Gimana, Pastor Fred? Ada pesan-pesan buat teman-teman EXO? Pesan-pesan ya. Kalau pesan-pesan ya, obstacles itu hal yang normal dan setiap orang akan hadapin. So saya mau kasih tahu, detik kamu berjalan sama Tuhan, nggak ada yang nggak bisa. Dan mungkin dulu kamu pernah banyak lakuin kesalahan, tapi dalam anugerah Tuhan, biar kamu berubah. So orang akan selalu punya salah dan hal-hal yang mungkin kelam. Tapi saya mau bilang, Tuhan bisa pakai kita dan ubah kita sampai kapanpun. Kuncinya adalah tetap punya hati yang mau belajar, ngejar, dan juga humble untuk terus merindukan Tuhan. Agree. Humble, terus merindukan Tuhan. Thank you so much, Pastor Fred. Thank you so much. Saya benar-benar belajar, Pastor. Karena banyak pertanyaan yang tadi mirip-mirip sama pertanyaan yang saya mau tanyakan. Asik. Thank you so much. Thank you so much. Saya benar-benar learn a lot. Thank you so much ya. Dan pasti teman-teman juga masih belajar banyak. Ya, so sekali lagi thank you so much Pastor Fred udah hadir di tengah-tengah kita. Thank you Pastor B juga udah ada di tengah-tengah kita. Thank you Kaldo. Thank you semuanya. Tuning in ya. 1 jam nggak pernah berasa. Dan Instagram udah countdown. But sorry Instagram, we gonna end this cool. Okay. Ya, sampai jumpa teman-teman semua. Jangan lupa nanti ada di IGTV. Ya, teman-teman bisa rewind, bisa nonton ulang lagi, atau teman-teman bisa langsung komen di IGTV-nya juga nanti. Thank you so much. Pastor Fred, take care. Ya, take care di new normal. Mantap. Yes. Ya, take care teman-teman. Stay healthy, stay safe. Take care semua. See you everybody.